Kita mulai, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Ta'ala. Apa ya atas keterlambatannya. Tadi saya lihat di sini nggak begitu hujan, di sana itu tadi malah di rumah itu tadi petir, Pak. Petir. Biasanya saya dari UMY ke sini sekalian. Tapi tadi itu karena di kampus lagi sebagian itu lagi ujian UTS ya. Saya online. Jadi nggak ke ini. Jadi ke kampusnya tadi cuma pagi aja. Kemudian tadi pas mau berangkat udah hujan berpetir-petir. Akhirnya saya WA Ustaz Andi biar itu kata beliau ya Grab aja Ustaz kalian. Ya, insyaallah di malam hari ini kita membahas tentang wudu ya Pak ya. Kita masuk ke pembahasan baru yang terkait dengan wudu. Pengertian wudu itu adalah thaharatun ma'iyah, artinya bersuci dengan menggunakan air. Ya Pak ya, kita berwudu kan menggunakan air. Tata'allaku bil wajhi, yang terkait dengan wajah, kedua tangan, wal yadain, war ra'si war rijlain, kepala dan kedua kaki. Ya Pak ya, kan berkaitan dengan itu ya Pak ya. Wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki kan, dan dengan air. Itu pengertian wudu. Sekarang kita lihat beberapa pembahasan. Nanti pembahasan kita ini banyak Pak terkait dengan wudu, mulai dari dalilnya apa, fardu-fardunya apa, rukun-rukunnya apa, sunnah-sunnah wudu itu apa. Ya, kita harus membedakan antara fardu, mana yang wajib, mana yang sunnah. Sekarang kita lihat dulu dalil. Apa yang mensyariatkan, dalil pensyariatan wudu tersebut. Baik. Dalilnya ada secara umum 3 dulu. Pertama dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu di surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian orang-orang yang beriman. Jadi yang diseru itu yang beriman ya Pak ya, yang bersyahadat. Makanya rukun Islam yang pertama itu kan bersyahadat. Jadi kalau belum bersyahadat ya nggak ada seruan sholat. Kalau ada orang nggak bersyahadat sholat ya itu cuma seruan. Ya berarti dia sholatnya nggak sah ya Pak. Karena syahadat itu syaratnya. Jadi kita bersyahadat dulu baru ada kewajiban sholat. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Idza kumtum, kalau kalian ila shalah, berdiri mengerjakan salat, fausilu, maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke kedua siku, ke siku al-marafiq. Wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian ilal ka'bain, sampai mata kaki. Itu dalilnya umum ya Pak ya. Nanti kita bahas lebih detail itu. Jadi ada membasuh, ada mengusap. Beda ya Pak ya. Membasuh itu artinya mengalirkan air ke wajah, ke tangan, ke kaki. Kan membasuh itu. Jadi makanya kita ngambil air itu kan ke muka. Jadi airnya enggak diginiin aja, bukan air sisa gitu. Bukan air cuman basah di tangan aja, tapi benar-benar dialirkan ke muka itu. Kalau wudu kan gitu ya Pak ya. Tangan juga gitu. Tangan ya kalau kita lihat teks hadisnya ila marafiq, berarti dari sini ke sini berarti. Marafiq kan ini. Siku kan di sini. Kan ila, menuju di situ. Menuju toh. Jadi idealnya kita kayak gini nanti. Karena dia ilal marafiq, ke sini, ke siku. Ila itu kan mengarah. Ila itu mengarah. Nanti akan kita bahas detail Pak ya, satu-satu. Ini secara umum dulu aja ini. Kalau mengusap,
mengusap itu nggak perlu air baru Pak. Kita kan kalau mengusap kepala rambut itu kan nggak kita taruh air, kepala kita nggak dikerankan begini. Atau kita gini-giniin air kayak ke muka itu enggak. Tapi kita ambil air terus kita giniin, baru kita usap. Itu namanya mengusap. Karena kalau membasuh tuh air mengalir. Maka kalau muka itu kan kita giniin, tangan kita giniin, kaki juga. Kalau rambut enggak digini-giniin. Airnya diambil di ini, kemudian baru jadi si balal tuh basahnya di tangan itu. Nanti yang kita bahas ya Pak ya, secara detail. Kemudian kaki sampai kedua mata kaki itu batasannya. Ya, batasannya. Nanti semakin tinggi semakin bagus, sampai setengah betis. Kalau tangan sampai segini itu kan nanti menjadi ciri-ciri kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi kan nggak kenal kita ya Pak ya. Kalau para sahabat kan udah kenal Nabi. Kalau kita kan nggak ada yang mengetahui Nabi, maka kita dikenal nanti dengan bekas wudhu itu. Makanya kita wudhunya yang dilebihkan ya Pak ya. Wajibnya sampai ke sini, kita lebihkan sampai sini. Kaki kan sampai mata kaki wajibnya kita lebihkan sampai setengah betis. Itu nanti akan menjadi bercahaya di hari kiamat ya. Kemudian itu menjadi ciri khas. Itu umatnya saya, kata Rasulullah, dipanggil ke haudun Nabi, kolamnya Nabi gitu ya, untuk diselamatkan. Nanti kita bahas juga itu Pak. Semua akan kita bahas insyaallah. Tapi dalil yang pertama itu. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 6 yang pertama. Kemudian dalil yang kedua itu dari hadis Nabi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? La yakbalullahu sholata ahadikum. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdasa, kalau dia berhadas sampai berwudu hatta yatawaddo. Kalau berhadas itu kan lebih dalam ya Pak ya. Kita nggak tahu kita ini berhadas atau enggak kecuali diri kita sendiri. Yang tahu kita kentut atau enggak itu kan diri kita sendiri ya Pak ya. Kadang-kadang karena kita malu, malas ke kamar mandi, ya udah kita nggak usah berwudu lagi, itu sholat ya. Ya Allah nggak terima. Ya, makanya disebutkan di sini nggak najis, tapi lebih hadas. Hadas itu kenapa? Hadas itu lebih ini lagi, karena nggak ada yang tahu. Kadang-kadang kentut itu nggak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri. Ya, makanya untuk menekankan keimanan di situ. Jadi tidak diterima salat salah seorang di antara kalian kalau dia berhadas sampai berwudu. Jelas kita ini batal wudunya, ya segera kita bersalat, berwudu, jangan salat dulu. Kalau kita salat kondisinya jelas tidak suci, berhadas, ya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tertolak ya. Kemudian dalil ketiga itu adalah ijma ya. Kaum muslimin berijma ya adanya pensyariatan wudu, adanya syariat wudu semenjak zamannya Rasulullah sampai sekarang. Anak kecil pun tahu ya Pak ya, kalau kita mau sholat terus berwudu, itu namanya ijma. Sekarang kita lihat Pak, itu dalilnya. Sekarang kita lihat fadilahnya. Apa sih fadilahnya dari kita berwudu ini? Ada banyak hadis Pak ya. Kita cukup menyebutkan beberapa di antaranya. Pertama hadis Abdullah As-Sanabaji. Abdullah As-Sanabaji ini Pak angkatannya sahabat, tapi dia nggak disebut sahabat karena dia tabi'in Pak ya sebutannya. Karena dia orang Yaman. Mau bertemu Nabi telat 5 hari Pak. Abdullah Sanabaji itu yang meriwayatkan hadis kita sekarang ini. Ya. Jadi beliau ini sebenarnya angkatannya angkatan sahabat. Tapi karena enggak bertemu Nabi jadinya enggak jadi sahabat. Karena syarat untuk menjadi sahabat itu bertemu dengan Nabi, masuk Islam, meninggal dalam kondisi Islam. Abdullah Sanabaji telat 5 hari. Jadi dia mau berangkat dari Yaman ke Madinah. Ketika sampai di Madinah ditanya mana Rasulullah. Rasulullah kamu telat 5 hari. Kata dia enggak ada penyesalan yang lebih saya sesali dari telat 5 hari itu. Ya Pak ya. Jadi kalau ada pintu kebaikan Pak, ya jangan kita tunda-tunda, segerakan ya Pak ya, segerakan.
Kalau sudah punya misalnya pelajaran penting dari Abdullah Sonabaji itu gitu. Kalau sudah ada pintu kebaikan terbuka, jangan ditunda-tunda. Beliau ini udah mendengar Rasulullah sejak lama, tapi karena ada halangan terus untuk berangkat ke Madinah, akhirnya telat 5 hari. Padahal sahabat Nabi itu memiliki keutamaan tersendiri. Beliau kehilangan keutamaan menjadi sahabat Nabi cuma 5 hari aja. Itu yang beliau sesali katanya sampai akhir hayatnya beliau. Kita juga begitu, kalau ada pintu kebaikan jangan ditunda-tunda, Pak. Kalau ada misalnya kemampuan untuk haji, untuk umroh, ya segerakan. Jangan ditunda-tunda. Kalau ada kemampuan untuk ibadah apapun ya. Kalau ada kesempatan, pokoknya ada ke pintu kebaikan, kita masuk di situ. Ada kesempatan misalnya untuk berwakaf, apa bersedekah, dibuka, kita segera gitu ya, segera. Kalau ada kemampuan segerakan. Kita nggak tahu ke depannya gimana gitu ya. Ke depannya gimana. Makanya kita jangan sampai menyesal gitu ya. Ini juga Abdullah Sonabaji gara-gara telat itu beliau menyesal. Enggak jadi menjadi sahabat Nabi. Di hadis ini diriwayatkan sama beliau. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'al 'abdu," kalau seorang hamba berwudu, famadmadha, kemudian dia berkumur-kumur, kayak kita kan berwudu berkumur-kumur. Kharajat al-khotoya min faihi, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari mulutnya. Keluarlah kesalahan-kesalahan dari mulutnya. Jadi ketika dia berkumur-kumur, Pak, nah itu keluar kesalahan dari mulutnya. Fa idastansara, kalau dia mengeluarkan air dari hidungnya akan dihirup, dikeluarkan. Nah, ketika dikeluarkan itu kharajat al-khotoya min anfi, keluarlah kesalahan-kesalahan dari hidungnya. Pak ya. Kita ini kan seharian banyak salahnya, Pak, ngomong ya. Asal bicara, apa yang kita hirup juga nggak tahu apa gitu ya. Fa idza wasala wajhahu, kalau ia membasuh wajahnya, kharajat al-khotoya min wajhihi, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari wajahnya. Hatta takhruja min asfari ainaihi, sampai keluar dari kedua kelopak matanya. Ya, kesalahan-kesalahan tersebut dari wajahnya. Kita basuh wajah, berwudu, Pak, keluar kesalahan-kesalahan dari kita itu. Dari wajah kita. Kalau dosa-dosa yang kita lakukan oleh mata kita, yang mudah-mudahan terhapus kata itu. Fa idza ghassala yadayhi, kalau dia membasuh kedua tangannya, kharajat al-khotoya min yadayhi, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua tangannya. Hatta takhruja min tahti azafiri yadayhi, sampai keluar kesalahan-kesalahan itu dari bawah kuku-kuku kedua tangannya. Tangan ini, Pak, ketika kita basuh, nah kesalahan-kesalahan dari bawah kuku ini keluar. Sampai di yang di bawah kuku ini keluar semua nih. Keluar semua. Makanya orang berwudu itu seharusnya bersih benar, Pak ya. Berwudu itu bersih benar. Bersih benar. Dulu ada siapa? Dosen saya dulu, Pak ya. Itu. Beliau sering pergi ke Papua itu untuk berdakwah di sana itu. Beliau menceritakan beda memang antara yang kampung muslim dengan yang enggak, Pak. Kampung muslim itu orangnya harum-harum ya. Bersih-bersih gitu. Rumahnya juga bersih, ininya bersih ya. Enggak ada babi. Ya. Maaf ya bahasa gitu ya, Pak. Enggak ada peliharaannya, itu enggak ada. Sehingga rumahnya bersih, orang-orangnya juga bersih. Kemudian ketika beliau biasanya pergi ke daerah yang non-nya, yang non-muslimnya, ya, beliau bilang ya luar biasa sekali, kadang-kadang banyak itunya ya, banyak joroknya, ya, babi di mana-mana gitu ya. Itu beliau sendiri yang cerita, karena beliau sering bolak-balik ke sana dahulu. Untuk ke Papua itu dahulu ketika saya kuliah itu. Beliau alumni dari Mesir ya, orang Mesir ya. Kemudian kalau kita faidza wasala rijlaihi, ketika dia membasuh kedua kakinya, kharajat al-khotoya min rijlaihi, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kaki-kakinya, Pak.
hatta takhruja min tahti azafiri rijlaihi, sampai keluar dari bawah kuku-kuku kedua kakinya. Ya. Summa kana masyuhu ilal masjid, kemudian beliau berjalan ke masjid, wa salatuhu nafilah. Ya. Salatnya menjadi kesunahan, pahalanya pahala ini lagi. Jadi yang dosanya sudah gugur semuanya, otomatis semua pahala dapat full sama dia. Makanya dikatakan salatuhu nafilah ketika itu. Seolah-olah sholatnya cuma tambahan aja lagi, Pak. Karena dosanya sudah gugur semua. Makanya orang berwudu itu bersih lahir dan batinnya. Bersih lahir dan batinnya. Batinnya ya dari sholatnya. Itu mendekatkan diri kepada Allah. Zahirnya, ya kita lihat zahir orang itu kan berwudu itu kan bersih, Pak. Orang walaupun tampangnya preman-preman orang tampangnya, Pak ya. Kalau dia berwudu itu beda gitu, Pak. Walaupun dia gayanya preman, rambut panjang, itu ya, bajunya mungkin bajunya gayanya begitu. Tapi kalau dia berwudu wajahnya beda. Itulah mungkin muslim itu. Makanya simahum fi wujuhihim min asaris sujud, itu orang beriman tuh begitu. Tanda di wajah mereka itu dari bekas sujud itu ada. Bekas sujud itu enggak selalu harus hitam begitu. Ya, kadang bekas sujud itu kan kalau hitam putih itu kan tergantung karpetnya kayak apa ya, Pak ya. Tergantung tempat sujudnya seperti apa. Walaupun kita nggak menafikan juga, tapi intinya adalah wajahnya itu, cahaya iman itu kelihatan dari orang itu. Jadi walaupun tampangnya mungkin kelihatan kayak orang kerjanya di mana-mana. Orang kulit hitam Pak, kalau yang muslim itu kelihatan wajahnya beda. Walaupun kulitnya hitam, tapi kayaknya bercahaya wajahnya itu. Coba kita lihat ya Pak ya. Orang berkulit hitam, misalnya teman-teman saudara kita yang muslim berkulit hitam, itu kalau yang sholat dengan nggak sholat itu wajahnya berbeda. Jangankan orang yang berkulit, kita saja yang orang Indonesia ini Pak, ya, kalau kita melihat orangnya sholat dengan nggak sholat itu wajahnya berbeda. Ya, walaupun pakai make up sekalipun beda, cahaya iman dengan cahaya make up itu beda. Ya, makanya orang beriman itu luar biasa. Karena setiap hari dibersihkan, gugur kesalahannya Pak. Makanya kita tuh kalau bisa menjaga wudhu, ya kita jaga wudhu Pak. Ya, kalau bisa menjaga wudhu kita jaga. Balik dari toilet ya wudhu lagi, ngapain nggak usah malas-malasan, kita wudhu lagi aja. Walaupun nggak mau sholat, yang penting kita menjaga wudhu, namanya menjaga wudhu. Itu sunnah Nabi menjaga wudhu itu. Kita mau pergi kemana Pak, ya wudhu dulu, nggak apa-apa, wudhu itu sunnahnya Nabi. Kalau bisa kita tambahkan sholat 2 rakaat kayak Bilal itu nggak apa-apa. Kan Bilal itu kedengaran bunyi sendalnya di surga kan gara-gara itu Pak. Wudu, kemudian beliau langsung sholat 2 rakaat. Bilalnya masih di dunia, bunyi sendalnya sudah sampai di surga Pak. Nah, bunyi sudah sampai di surga. Makanya kita kalau bisa ya kita jaga itu. Kita wudu, jaga wudu, kapanpun ya. Mau pergi kemanapun atau mau acara apapun jaga wudu. Kemudian sholat 2 rakaat. Nanti kalau batal ya wudhu lagi. Kalau mau sholat, kalau diperbarui ya silahkan. Kalau enggak ya kan enggak apa-apa. Kita udah wudhu tadi. Itu fadilahnya begitu. Itu fadilah berwudhu ya Pak ya. Jadi ketika kita sudah berwudhu, kemudian kita berangkat ke sholat, dosa kita sudah gugur semua, maka pahala sholat wajib itu sudah menjadi full buat kita. Enggak ada lagi dosa yang digugurkan. Jadi pahalanya udah full. Makanya dikatakan sholatuhu nafilah. Kemudian dalil lainnya Pak yang mengatakan fadilah terkait dengan wudu ini dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal khoslah as-salihah, ciri-ciri yang baik itu takunu fir rajul, ada pada diri seseorang, yuslihullahu bihi amalahu kullahu, yang Allah memperbaiki semua amalan-amalannya. Orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, Pak, itu taufik dari Allah, itu nikmat dari Allah itu. Kita datang ke masjid ini, Pak. Ya kan enggak semua orang bisa datang ke masjid ini. Ada yang banyak saya sebenarnya pengen tuh ikut yang setelah Kamis maghrib habis ini, tapi belum diberikan taufik oleh Allah taala. Nah, kita yang hadir itu berarti diberikan taufik oleh Allah taala, Pak, gitu ya. Makanya kita melangkahkan kaki kemudian untuk hadir di majelis itu nikmat luar biasa dari Allah, dan nggak ada yang lebih mahal daripada itu, nggak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Itu namanya nikmat hidayah. Nikmat hidayah itu luar biasa ya. Nikmat hidayah itu luar
biasa. Jadi ketika kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan, itu tandanya Allah mencintai kita sebagai seorang mukmin. Wa tahurur rajuli li salatihi, dan bersucinya seseorang untuk salatnya, bersucinya seseorang untuk salatnya. Yukaffirullahu bi tahurihi, Allah menggugurkan dengan bersucinya itu zunubahu, dosa-dosanya. Allah menggugurkan dengan bersucinya itu dosa-dosanya. Jadi kita berwudu tadi Pak, gugur semua dosa kita dari tangan, muka, kaki, kepala. Wa tabaqa salatuhu lahu nafilah. Kemudian salat tadi menjadi nafilah, menjadi full pahalanya bagi kita karena dosanya sudah gugur semua. Dosanya sudah gugur semua. Kemudian dalil selanjutnya yang menunjukkan keutamaan berwudu ini Pak, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum, tidakkah kalian ingin saya tunjukkan, ala ma yamhullahu bihil khataya, dengan apa dengan apa yang Allah menggugurkan dengannya kesalahan-kesalahan, menghapuskan dengannya dosa-dosa. Wa yarfa' bihi darajat, dan meninggikan derajat-derajat kalian." Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kalian semuanya wahai para sahabatku, maukah saya tunjukkan kepada kalian sesuatu yang menggugurkan dosa-dosa kalian, menghapus dosa-dosa kalian, meninggikan derajat-derajat kalian?" Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah ketika itu? "Isbawul wudu alal makarih." Menyempurnakan wudu walaupun kondisinya tidak menyenangkan. Pak ya, menyempurnakan wudu walaupun kondisinya tidak menyenangkan. Kita ke gunung misalnya Pak, ke Merapi, nginap di sana, bentar kondisinya dingin. Kita menyempurnakan wudu dalam kondisi seperti itu, ya Allah balasi kebaikan. Wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid ya Pak. Memperbanyak langkah ke masjid. Kita bolak-balik ke masjid. Subuh balik lagi, zuhur balik lagi ya Pak ya. Asar balik lagi, maghrib balik lagi, isya balik lagi. Itu berapa banyak langkah kita Pak. Makanya dalam hadis lainnya dikatakan, kalau seseorang bolak-balik ke masjid itu fashhadu lahu bil iman, persaksikan dia mukmin Pak. Kalau orang udah bolak-balik ke masjid itu nggak mungkin dia nggak mukmin, nggak mungkin dia munafik itu. Orang bolak-balik ke masjid masa munafik gitu, nggak mungkin. Orang bolak-balik ke masjid itu fashhadu lahu bil iman, kata Rasulullah, saksikan dia mukmin itu. Berarti dia benar-benar mukmin. Orang munafik ya nggak mau sholatnya jarang-jarang malah gitu. Bahkan yang paling kentara banget dahulu para sahabat itu menguji mukmin seseorang atau enggak itu pas sholat subuh itu Pak. Kayaknya sholat subuh itu benar-benar tuh. Kan sholat subuh itu nggak bisa dijamak dan dikosor Pak. Ya nggak bisa ya Pak ya. Sholat subuh itu nggak bisa dijamak dikosor. Sholat subuh itu ya benar-benar waktunya itu. Nggak bisa dijamak, nggak bisa dikosor. Zuhur, asar bisa jamak, bisa kosor. Maghrib, isya bisa jamak, bisa kosor. Subuh enggak. Subuh itu pembuktian Pak, iman seseorang itu. Pembuktian iman seseorang. Kalau kita lagi naik kereta tuh kan kelihatan, kereta misalnya atau bis ya, kan kelihatan tuh mana yang sholat, mana yang enggak. Kalau bis seandainya enggak berhenti. Kalau berhenti kan bisa turun sholat. Tapi kalau seandainya bisnya jalan terus, itu kan kelihatan tuh siapa yang sholat sama yang enggak. Ya, makanya subuh itu benar-benar pembuktian keimanan seseorang. Apa ya? Dahulu para sahabat itu kalau dilihat munafik apa enggak ya dari soal subuhnya itu, ya enggak pernah subuh di masjid sama sekali. Ya, jadi banyak langkah ke masjid itu Pak, itu tandanya mukmin itu udah. Fashhadu lahu bil iman, persaksikan dia mukmin udah itu. Apalagi udah terikat di masjid, itu luar biasa sekali. Enggak mungkin kita menuduh orang seperti itu munafik gitu. Jadi Allah gugurkan kesalahan, diangkat derajatnya dengan banyak langkah ke masjid. Wantizarus sholati ba'da sholah, menanti sholat setelah sholat. Apa ya? Ini kayak kita sekarang duduk di sini kan menanti sholat ini Pak, sambil mendengarkan pengajian ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di situ. Ya, bisa mengisi
masuk orang-orang yang seperti itu. Ya. Kita nih udah maghrib, daripada kita ke rumah mungkin ada, kalau nggak ada keperluan apa-apa di rumah ya Pak ya, misalnya di rumah ya cuman duduk sambil dengar berita atau ngobrol-ngobrol, mendingan kita di masjid sini dapat pahala lagi, pahala digugurkan kesalahan, diangkat derajat. Ya, di rumah kan belum tentu kita dapat, makanya menunggu sholat untuk sholat yang lainnya itu Allah gugurkan kesalahan, Allah angkat derajat. Ya, Allah angkat derajat. Apalagi kita di majelis ilmu nih. Ini sekarang dalam hadis itu dikatakan Allah menurunkan rahmatnya, malaikat mengepakkan saja. Jadi majelis seperti ilmu seperti ini, mengepakkan saja itu artinya apa? Malaikat tuh memuliakan majelis ilmu. Karena malaikat tuh nggak ada majelis ilmunya Pak. Malaikat tuh nggak ada majelis ilmunya, makanya mereka suka mendengarkan majelis ilmu, termasuk membaca Al-Quran itu. Malaikat nggak ada baca Al-Quran. Makanya kita yang bisa baca Al-Quran itu Pak, itu karunia luar biasa bagi kita itu. Malaikat tuh nggak bisa baca Al-Quran, makanya mereka tuh suka mendengarkan bacaan Al-Qurannya orang-orang beriman. Termasuk suka mendengarkan majelis ilmunya orang-orang beriman, karena mereka nggak ada kayak gitu. Padahal mereka mencintai kebaikan. Kebaikan itu ada dibaca Al-Quran dan majelis ilmu. Makanya kita duduk di sini nih Pak, sambil menunggu waktu Isya, itu fadilahnya luar biasa. Fadilahnya luar biasa. Banyak fadilahnya Pak, keutamanya luar biasa itu. Kemudian fadzalikumur ribat, itulah ribat artinya menjaga perbatasannya, pahalanya sama seperti menjaga perbatasan ribat ya. Itulah ribat dan itulah ribat kata Rasulullah. Artinya pahalanya itu luar biasa banyaknya. Kemudian hadis berikutnya Pak. Ya, hadis berikutnya dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kuburan. Rasulullah mendatangi kuburan, kemudian beliau membaca ya. Assalamualaikum daro qaumin mu'minin. Jadi kalau beliau mendatangi kuburan itu kan ada doanya Pak ya. Assalamualaikum daro qaumin mu'minin. Selamat bagi kalian negeri kaum beriman. Makanya sebenarnya kalau dalam aturan Islam itu kuburan mukmin dengan enggak non mukmin, non muslim dengan non itu memang dipisah ya Pak ya. Kalau secara aturan Islam. Begitu seharusnya. Tapi kan kadang-kadang kita tertabrak ya, seharusnya ya kita usahakan begitu. Kenapa? Karena ketika kita masuk ke kuburan itu kan ada doanya itu. Sedangkan kita dilarang untuk mendoakan yang non. Ya, kita cuma boleh mendoakan yang muslim saja. Rasulullah pernah mendoakan orang tuanya, diminta untuk begitu. Dalam Al-Quran itu tidak bermanfaat doa-doa kalian kepada mereka itu. Ya. Makanya perlu dipisah ya. Kalau bisa dipisah. Ya kita usahakanlah dipisah. Tidak dicampur-campur gitu ya. Kecuali memang darurat. Ya. Karena ada doa nanti. Assalamualaikum daro qaumin mu'minin. Selamat atas kalian negeri kaum mukminin. Wa inna insyaallahu bikum an qaribin lahikun. Ya. Kami insyaallah gak lama lagi juga ngikut kalian. Karena kita memang juga mau ngikut semuanya ya Pak ya. Gak ada yang abadi di dunia ini. Ya, gak ada. Makanya kita doanya itu. Assalamualaikum daro qaumin mu'minin. Ya. Selamat atas kalian negeri kaum mukminin. Wa inna insyaallah, dan kami insyaallah bikum an qaribin lahikun. Kami gak lama lagi ya ikut kalian juga. Gak lama lagi juga ngikut kalian. Ya. Wadittu law anna qad ra'aina ikhwanana. Saya ingin kalau seandainya kita bisa melihat saudara-saudara kita. Para sahabat bertanya, bukannya kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, kalian itu sahabatku, sahabat-sahabatku, ya, sahabat-sahabatku. Dan saya maksud dengan ikhwan itu adalah saudara-saudara kita itu saudara-saudara yang datang setelah kita. Ya. Jadi kalau kalian itu kan pernah saya lihat kata Rasulullah. Kalau orang setelah kalian ini enggak saya lihat kata Rasulullah kan gitu. Enggak saya lihat. Para sahabat bertanya, "Kaifa ta'rif man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah?" Bagaimana engkau mengenali orang yang belum pernah mendatangi ya, belum pernah datang dari umatmu ya Rasulullah? Ya. Kata Rasulullah, "Ara'aita law anna rajulan lahu khailun warran muhajjalah baina dhahri khailin
khayli dahmin bihim alla ya'rif khaylahu. Bagaimana pendapat kalian kalau seandainya seseorang itu memiliki kuda yang ada putih-putihnya di antara kedua punggung kuda tersebut? Ya, di antara dua punggung kuda tersebut yang berwarna hitam ya. Bukankah kalian akan mengenal kuda tersebut? Kan ada apa ya? Putih-putih di antara kuda hitam itu kan kelihatan ciri khasnya. Kudanya hitam. Kemudian ada putih-putihnya. Nah, itu kan kelihatan itu ciri-cirinya. Nah, apakah kalian tidak mengenal? Apakah pemilik kudanya tidak akan mengenali kudanya kalau begitu? Para sahabat berjawab, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa innahum, sesungguhnya mereka umatku yang tidak aku lihat itu akan datang akan datang wurron muhajjalina min asaril wudu, akan bercahaya. Di sini wurron muhajjalin itu kayak putih-putih itu yang bercahaya ya Pak ya. Minal wudu, karena berwudu. Wa ana faratuhum alal haudi, dan saya menanti mereka di haud. Nah, saya di hadapan mereka di haud tersebut. Di haud itu kolamnya Rasul. Ya, Al-Kautsar. Ala yazudanna rijalun an haudi kama yuzadul ba'iru ad-dhal unadihim. Ya. Tidakkah para orang-orang di sini menjaga haudku sebagaimana unta yang tersesat yang saya menyuruh mereka, ala halumma, mari ke sini kalian gitu ya. Innahum, para sahabat mengatakan, innahum qad baddalu ba'daka, mereka sudah mengubah agamamu setelahmu. Kata Rasulullah, suhkan, jauh, jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai begitu. Suhkan. Bu'dan artinya. Jadi nanti Pak ya, Rasulullah mengenal kita ini ya dengan wurron muhajjalin tadi itu. Dari wudhu kita, makanya kita bilang tadi, nanti ada hadis lainnya nanti menjelaskan ya, nanti di bagian keberapa itu. Kalau wudhu wajibnya segini, kita lebihkan sampai setengah sini, gitu ya Pak. Ini yang nanti akan bercahaya pada hari kiamat. Kaki sampai mata kaki kita tinggikan sedikit sampai betis. Itu nanti akan bercahaya pada hari kiamat, dan dengan itulah Rasulullah mengenal kita. Nanti ketika beliau di haud itu namanya kolam nanti ketika Rasulullah mengenali umatnya dengan itu. Ketika semua kehausan tuh haudnya ada gitu ya. Al-Kautsar itu. Rasulullah memanggil di situ. Mana umatnya? Kalau sahabatnya kan Rasulullah kenal karena ketika di dunia ada bertemu. Tapi kita kan enggak kenal. Anda kenalnya dengan apa, Pak? Dengan bekas wudu tersebut. Maka kita panjangkanlah, kita lebihkan wudu kita ya Pak ya. Jangan sebatas wajibnya saja. Kalau bisa dilebihkan sini sampai sini. Itu sunnahnya gitu. Nanti akan kita bahas juga masalah sunnah-sunnah wudu. Itu dalil-dalilnya Pak. Kadang-kadang kita lihat hal-hal yang wajib ketika berwudu. Apa yang wajib ketika berwudu Pak? Ya, itu rukun-rukunnya nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan ya nggak dianggap wudu kita secara syariat. Wajib dilakukan. Kalau nggak kita lakukan maka wudu kita nggak dianggap. Yang pertama wajib berwudu itu adalah niat. Niat dulu. Niat itu pengertiannya apa Pak? Hakikat niat itu al-irada al-mutawajjiha na'wal fi'li, keinginan yang mengarah ke perbuatan. Kalau cuman keinginan Pak, itu keinginan yang nggak berbuat. Saya niatnya pengen apa misalnya, pengen haji misalnya. Tapi niatnya nggak ada perbuatan apapun, itu namanya cuman keinginan, bukan niat. Bedakan niat dengan keinginan Pak. Kalau niat itu keinginan juga, tapi dia mengarah ke perbuatan. Kayak kita niatnya mau sholat, berarti ya kita berangkat sholat di sini langsung Allah gitu kan. Itu mengarah perbuatan. Kalau saya pengen sholat tuh saya duduk di sini, itu baru keinginan namanya. Bedakan antara niat dengan keinginan. Kalau keinginan itu nggak melahirkan perbuatan Pak. Tapi kalau niat itu keinginan tapi melahirkan perbuatan. Tempatnya di mana? Tempatnya di hati, amalun qalbi ya. Amalun qalbi, dia amalan hati. Tapi bukan berarti salah yang melafazkan. Ya, kita juga nggak bisa mengatakan itu Pak, karena kuat juga dalam mazhab Syafi'i itu. Semua ulama itu sepakat mengatakan niat itu di hati. Cuman mereka itu berbeda nanti ya. Perlu nggak melafazkan lagi niat itu karena untuk menguatkan, bukan untuk mengatakan niat itu niat itu di hati. Nggak semua niat itu semuanya di hati. Niat itu di hati semuanya. Itu sepakat para ulama itu. Niat itu di hati. Cuman mereka berbeda dalam masalah pelafalannya itu. Ya. Sebagian mengatakan ya perlu dilafalkan.
untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Makanya kita jangan usah terlalu ini juga ya Pak ya. Kalau kita mendapati misalnya ada yang melafalkan niat ya juga kita nggak usah terlalu menyibukkan diri di situ gitu ya. Kalau ada yang enggak ya itu bagus berarti niat itu di hati. Kalau ada yang melafalkan ya terserah juga untuk asalkan diniatkan bahwa saya niat itu di hati. Saya membaca lafaz niat itu untuk menguatkan. Nah, itu enggak ada masalah sama sekali. Tapi yang jelas semua ulama sepakat bahwasanya niat itu tempatnya di hati. Niat itu di hati. Mereka berbeda dalam hal pelafasan itu untuk menguatkan atau tidak. Ya, itu Pak ya. Jadi nggak ada masalah sampai kapanpun ya akan ada perbedaan seperti itu di kalangan para ulama Pak. Sampai kapanpun. Kita membahas sekarang Pak. Nanti sekian 7 generasi setelah kita kemudian kajian kayak gini juga di sini ya bahasannya juga sama. Niat itu tetap seperti itu. Berbeda di kalangan para ulama. Makanya kita udah nggak usah terlalu jauh berbeda membahas hal-hal yang berbeda. Yang penting orangnya sholat gitu. Sholat dan benar niatnya dari hati gitu Pak. Kalau dilafalkan sebagai penguatan ya oke. Tapi jangan dianggap pelafalan itu sebagai bagian dari sunnah gitu ya. Cuman sebagai untuk penguat dari apa yang ada di dalam hati. Kalau mewajibkan, nah itu yang bermasalah, itu yang mungkin akan berbeda para ulama. Dasarnya apa Pak? Dasarnya adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Ibadah yang wajib itu Pak bisa menjadi nggak bernilai kalau nggak ada niatnya. Ya. Kita sholat tapi nggak diniatkan ya nggak dapat apa-apa. Kita sedekah tapi nggak ada niat cuma ngasih gini aja ya nggak dapat apa-apa. Dan amalan yang biasa bisa menjadi ibadah kalau disertai niat. Kita makan Pak, minum ini misalnya kita minum ya kan biasa itu Pak haus minum gitu. Tapi kalau diniatkan kita minum itu ya karena menguatkan ibadah kita, memenuhi hak badan, ya untuk kita kuat beribadah, ya, dapat pahala. Itulah niat itu pentingnya niat itu. Makanya setiap pembahasan fikih, Pak, ibadah pasti ada niatnya. Niat yang pertama. Karena niat itu mengubah ibadah mengubah kebiasaan menjadi ibadah. Dan tanpa niat ibadah pun akan menjadi sesuatu yang biasa. Niat sholat kita nggak disertai niat itu sama saja kayak orang senam Pak ya. Orang senam kan goyangnya sama. Gerakannya juga sama. Sholat itu gerakannya sama dengan senam itu. Tapi karena kita ada niat ibadah menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah, lillahi ta'ala dapat pahala. Oh, gitu ya. Itu bedanya. Jadi jangan sampai ibadah kita cuma sekedar senam saja Pak. Jangan sampai niatnya nggak ada. Ya. Kebiasaan kita juga sama Pak. Makan, minum jangan lupa niat. Niatnya menguatkan ibadah lillahi ta'ala. Gitu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang apa yang diniatkannya. Jadi niat itu penting ya Pak ya. Jadi niat itu penting. Wudu juga gitu. Ya, wudu juga begitu. Kita harus berniat. Jangan tiba-tiba gak ada niat sama sekali ya. Kita langsung basuh muka, basuh tangan. Ya biasanya sih orang kayak gitu tuh ya pasti udah niat sebenarnya. Karena niat itu tempatnya di hati. Kita kayak bapak berangkat ke masjid dari rumah ke masjid itu kan biasanya niatnya karena udah azan sholat ya Pak ya. Udah pasti biasanya sudah ada. Tapi kan ada beberapa amalan yang terjadi secara tiba-tiba ya. Makanya itu perlu diniatkan. Perlu diniatkan. Kemudian yang fardu kedua ya Pak ya. Kewajiban yang kedua di dalam berwudu adalah waslul wajhi marratan wahidah. Membasuh wajah sekali basuh. Jadi wajah itu wajib kita basuh sekali saja. Ya, sekali saja. 2 kali boleh, 3 kali batas maksimal, lebih dari 3 itu sudah asa'a berlaku buruk, wa zalama berlaku zalim, wa ta'adda dan berlampaui batas. Jadi basuh wajah itu sekali wajibnya. 2 kali boleh karena ada dalil yang menyebutkan begitu. 3 kali maksimal
Kalau lebih daripada 3 itu sudah melampaui batas berbuat zalim dan ya pokok asa'a berbuat salah. Asa'a wa zalama wa ta'adda. Udah azan nih Pak ya. Nah, pengertian membasuh itu apa Pak? Tadi sudah kita sebutkan membasuh itu mengalirkan air ke wajah. Makanya kita ngambil air dialirkan ke wajah. Jadi enggak air bekas, air yang cuma basah di tangan terus kita tempel-tempelin begini enggak bisa. Karena dia harus dialirkan Pak. Harus dialirkan di sini. Batas wajah mana? Ya ini. Dari sini pangkal rambut sini sampai bawah jenggot ini. Di bawah jenggot itu. Nih, bawah jenggot sini, ya itu batasnya. Telinga dari sini ke sini. Nih telinga sini ada yang dagingnya ini, yang enggak ada itunya, tulangnya itu sampai batasnya sini. Ini semuanya wajah namanya. Ya, ada pendapat yang syadz, pendapat yang enggak nyeleneh mengatakan telinga bagian dari wajah, yaitu pendapat tertolak. Ada pendapat Sya'bi namanya, itu mengatakan wajah ini telinga masuk dari wajah tapi pendapat tertolak. Yang benar itu ya sampai sini aja, wajah ini. Ini yang wajib kita basuh. Jangan sampai kita ya cuman di hidung saja seperti anak kecil Pak ya, hidung-hidung aja. Ininya hilang ya, jangan sampai. Dan mengalirkan, ingat ya Pak ya, mengalirkan artinya air itu diambil ke wajah kita tuh, ditempelkan ke wajah kita. Nah, itu kewajiban yang kedua ya Pak ya. Mungkin karena udah azan kita cukupkan dulu demikian. Jadi baru 2 yang kita bahas ya Pak ya, fardu wudu. Yang pertama itu niat, yang kedua itu adalah membasuh wajah sekali saja wajibnya. 2 kali boleh, 3 kali itu paling maksimal, 4 kali dan ke atasnya itu berbuat buruk, zalim dan melampaui batas. Kita cukupkan demikian Pak, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.